Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allah, Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan penyakit ya. Jadi yang akan dibahas ini gambaran umum terkait dengan sumber penyakit. Dalam video saya sebelum-sebelumnya dan terutama dalam video sedulur papat kelima pancer itu sudah dibahas bahwasanya nafsu itu ada 4. Yang pertama itu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu posisinya ada di hati bersama dengan Ruhul Kudus. Makanya yang nanti dipanggil oleh Allah itu adalah Ruhul Kudus dan nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsul mutmainnah itu nafsul mutmainnah itu karakteristiknya itu tanah. Dia stabil. Yang kedua nafsul lawamah. Nafsu lawamah itu karakteristiknya angin. Dia posisinya di perut. Pengendalinya itu setan. Yang ketiga nafsu amarah itu posisinya di kemaluan. Karakteristiknya arogan. Pengendalinya iblis. Yang keempat nafsu sufiyah itu karakteristiknya air, posisinya di limfa. Jadi saya akan memberikan gambaran secara umum apa yang terjadi jika posisi kita itu dirusak oleh makhluk-makhluknya. Jadi begini saudaraku, yang pertama dibahas limfa dulu ya. Limfa itu posisinya itu dekat tulang rusuk di situ. Dia fungsi dari limfa itu adalah untuk menyaring sel darah merah dan imunitas antibodi itu oleh limfa. Bentuknya agak ungu bentuknya. Warnanya ungu. Bentuknya sebesar kepalan tangan. Dalam limfa ini itu disitulah posisi jin berada, instalan karakteristik jin di situ berada. Kalau malaikat mengawal nafsul mutmainnah, kalau Ruhul Kudus mengawal nafsul mutmainnah, kalau jin itu mengawal limfa, kalau setan mengawal lawamah di perut, kalau iblis mengawal amarah di kemaluan. Nah, limfa ini karakteristiknya itu tenang dan menghanyutkan. Karena di situ ada jin. Jadi jin itu karakteristiknya sufiyah atau air. Makanya tidak terasa ketika kita mengikuti atau ketika kita dipengaruhi oleh jin, itu tidak terasa. Jin yang muslim akan mendorong manusia untuk beribadah supaya amal pahalanya bisa diambil. Kalau jin yang kafir udah jelas tidak perlu dibahas. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya itu begini saudaraku. Kalau hidup kita bergantung kepada riya ya, atau bergantung kepada semacam penolakan, wah kalau nggak mungkin seperti itu, harusnya seperti ini. Jadi dalam hati ada penolakan terhadap sebuah fakta tapi belum diucapkan. Kalau sudah diucapkan nanti ke arogansi. Ini masih dalam hati. Jadi
dalam hati melakukan satu upaya pembenaran terhadap diri, yaitu karakteristik ria, dan menyalahkan atau meragukan orang lain, itu karakteristiknya ria itu adalah karakteristik jin. Karena karakteristik jin, karena jin posisinya ada di limfa, maka jika orang itu memiliki karakteristik atau sifat seperti itu, maka nanti ada peluang, ada kemungkinan sakit yang terkait dengan limfa. Itu maksudnya. Kalau ada orang yang selalu meragukan orang lain dan menganggap dirinya benar tetapi masih dalam hati, masih karakteristik ria, ibadahnya penuh dengan ria, maka nanti penyakitnya seputar limfa, seperti kelenjar getah bening. Kalau Anda sodako tapi dibumbui dengan ria, itu nanti ada peluang itu, karena di situ jin berada. Jadi sifat ria dan posisi limfa menyatu, maka penyakit yang ditimbulkan adalah itu di situ. Itu loh. Makanya harus hati-hati karena pengaruhnya ternyata seperti itu. Nah, kalau ada orang yang melakukan keserakahan atau halal haram hajar dalam upaya memenuhi kebutuhan perut, itu karakteristiknya setan. Karena perut itu urusannya dengan materi, kebutuhan dasar biologis, tetapi di situ terdapat keserakahan. Nah, kalau ada orang yang tipikalnya seperti itu, serakah, tabrak sana, tabrak sini, nanti peluang penyakitnya itu terkait dengan permasalahan perut, lambung lah atau apalah di situ. Biasanya lambung yang dihantam jika dia serakah. Serakah urusan pemenuhan kebutuhan materi. Kemudian jika ada orang yang arogan sebagai puncak dari nafsu, karena puncak pemenuhan nafsu atau hasrat atau pemuasan dari itu adalah pelampiasan kekemaluan, itu arogansinya puncaknya di situ. Kalau sudah seseorang memiliki arogansi yang terucap, jadi kalau ria tidak terucap, kalau arogan terucap. Arogan itu selevel dengan takabur. Kalau sudah selevel takabur, sudah terucap, maka nanti peluang penyakit yang datang itu seputar kemaluan. Jadi di situ penyakitnya. Nah, kalau dalam dirinya hatinya selalu menolak tentang suatu hal, tidak menerima sebuah kenyataan, apa yang dia harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dijalani dan terjadi penolakan dalam hati, itu nanti penyakitnya terdapat urusannya dengan hati dalam bentuk fisik, bisa kanker hati dan sebagainya. Nah, kemudian jika orang itu mengagungkan kebenaran akal atau sains, akal lah, berpegang pada kebenaran mutlak berpegang mutlak kepada kebenaran akal, di situ karena karakteristik itu adalah karakteristik malaikat, maka nanti peluang untuk penyakit itu adanya di kepala. Jadi itu di sini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya perbuatan atau karakteristik atau perilaku yang didorong oleh unsur nafsu tadi itu dapat menimbulkan penyakit sesuai dengan derajatnya atau sesuai dengan levelnya. Jika dia nafsunya lebih berat ke sufiyah atau ke jin atau limfa, atau karakteristiknya air tenang tapi menenggelamkan, maka penyakitnya seputar limfa, seputar getah bening, seputar darah putih, seputar antibodi.
Seperti itu. Kalau dia karakteristiknya berapi-api, arogan dengan dorongan-dorongan iblis, maka penyakitnya nanti ada peluang penyakit yang timbul itu dari kemaluan. Seputar kemaluan, apakah itu prostat dan sebagainya. Nah, jika orang itu serakah dalam mencari harta, rezeki, atau mencari uang, maka nanti peluang terbesarnya urusannya di perut. Nah, itu gambaran besar terkait penyakit ya. Karena setelah dicek secara spirit, sumbernya ke situ. Jadi makhluk-makhluk itu berada di situ, kemudian mempengaruhi perilaku dan sikap untuk kepentingan itu. Dan pada akhirnya dapat merusak struktur tubuh manusianya. Bukan makhluknya yang merusak, tetapi perilaku kita yang menuruti makhluk itu yang membuat diri kita rusak. Itu maksudnya. Karena mereka nempel di tempat yang tepat. Gitu. Demikian terkait penyakit ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.